Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada hari pertama ini saya akan melakukan praktikum agronomi. Praktikum kedua agronomi. Di sini saya akan melakukan penanaman cabai. Sebelum melakukan penanaman cabai, kita akan melakukan penjemuran terhadap biji cabai agar bijinya kering, tidak berlendir. Penanaman cabai ini akan kita teliti selama 2 minggu. Selama 2 minggu penelitian ini dalam melakukan penjemuran dia memerlukan waktu sekiranya 2 jam atau 1 jam jika matahari terik panas. Kalau dalam cuaca mendung bisa jadi melakukan penjemuran dalam 1 hari. Saya akan melakukan penyiraman di hari ke-9 setelah melakukan penanaman. Baiklah, di sini karena sudah lebih dari 15 menit dalam penanaman cabai, kita akan melakukan pengisian tanah ke polybag terlebih dahulu sebanyak 10 biji. Di hari pertama kita akan melakukan pengisian polybag dan melakukan penanamannya di sore hari pada jam 4 sore. Karena cuaca mendung jadi tidak apa-apa jam 4 sore, guys. Oke, ini saya akan berhentikan dulu. Baiklah, di sini karena sudah terisi media tanahnya, polybag diisi tanah sebanyak 10 biji. Saya akan melakukan penanamannya pada hari pertama ini dengan biji cabai. Sebelumnya saya baiklah, di sini karena sudah baiklah, di sini ada sebuah biji cabai yang akan kita tanam. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penanaman biji cabai. Biji cabai ini sebenarnya ditanam bukan menggunakan polybag, karena kita melakukan penelitian selama 2 minggu. Jadi kita akan menggunakan media polybag saja. Sebenarnya penanaman biji menggunakan bedengan kecil, yaitu nama penanaman awalnya itu penyemaian. Dia penanamannya tidak ditanam, melainkan ditutupi pada tanah sedikit saja, tidak sampai 1 cm biasanya. Kalau ini kita akan menggunakan seperti yang saya bilang, penanamannya tidak sampai 1 cm. Baiklah, saya lanjutkan saja penanamannya. Seperti ini ya teman-teman. Ada. Nah, itu sudah ada di situ, kita tutupi seperti ini saja. Seterusnya seperti itu. Nah, ini seterusnya seperti itu juga ya teman-teman. Ini dalam penanaman ini, kalau cabai ditanam terlalu dalam, biasanya dia tidak mau tumbuh teman-teman, karena terlalu berat keluar mulanya. Sudah seperti yang saya jelaskan waktu itu, mula itu adalah bakal tunas atau bakal batang dan daun. Namun pada tanaman cabai ini, dia berbeda dengan tanaman jagung. Cangkang pada biji cabai ini dia akan keluar ke atas, yaitu dengan menyebutnya tanaman epigeal, bukan hipogeal. Baiklah, di sini ada 10 biji cabai yang akan kita tanam. Saya akan menjelaskan tentang penanaman biji cabai. Biji cabai ini sebenarnya ditanam bukan menggunakan polybag, teman-teman. Karena di sini kita melakukan penelitian selama 2 minggu, jadi kita akan menggunakan media polybag saja. Sebenarnya penanaman biji cabai ini menggunakan bedengan kecil, yaitu nama penanaman awalnya itu penyemaian. Dia penanamannya tidak ditanam, melainkan ditutupi pada tanah. Penanaman biji cabai sebelum saya dipakai sama penyiraman, karena semalam ada saya lakukan penyiraman karena tanahnya masih lembab, teman-teman. Ini saya akan melakukan penyiraman saja, dan saya akan menambah biji cabai yang disuruh seperti yang saya perintahkan. Ini
menambahkan satu cabai lagi di piringannya, tapi hanya 3 piringan saja, 3 polybag saja. Nah, ini saya akan melakukan penyiraman saja. Seperti saya bilang tadi, tidak boleh terlalu banyak karena nanti tanahnya terlalu lembab dan biji cabenya tidak mau tumbuh. Ini sudah beberapa hari, ketiga hari. Masa dormannya cukup lama ya teman-teman. Dorman itu masa istirahatnya biji. Dan kita di sini karena sudah melakukan penyiraman, kita lihat di keesokan harinya. Kita di sini saya akan baiklah, ini di hari ke-4 setelah penanaman cabai. Cabainya masih belum keluar ya guys, plumula dan radikulanya masih belum keluar karena setahu saya kata dosen diberitahu kalau tanaman cabai itu lebih lama masa dormansinya, lama keluar plumula dan radikulanya. Cuman ini agak rusak sedikit sih setelah jalan malam. Nah, ini laporan saya di sore hari jam 4:30. Ya, karena tanaman jagungnya seperti ini, saya bingung mau jelasnya seperti apa. Pokoknya mudah-mudahan bisa hidup. Kita tunggu aja, karena ini juga penelitian ya kan. Kita cari tahu supaya bisa hidup. Assalamualaikum, ini di hari ke-6 setelah penanaman cabai. Jadi tanah masih tetap lembab ya teman-teman, masih tetap lembab dan agak basah ya teman-teman. Cuman di hari ke-6 ini, Assalamualaikum, ini di hari ke-6 setelah penanaman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di hari ke-9 setelah penanaman cabai. Di sini saya melihat tanaman cabainya banyak yang nggak hidup ya teman-teman. Tanaman cabainya hanya 20% saja yang hidup, hanya 2 tanaman saja yang hidup. Namun pada tanaman satunya sudah ada yang tinggi dan satu yang agak pendek. Cuman ini teman-teman yang sudah hidup, ini tingginya tanaman cabai. Teman-teman, inilah contoh tanaman saya yang hidup, hanya 2. Jadi selama saya nanam dari hari Senin kemarin sampai sekarang hanya 2. Yang ini tidak ada teman-teman. Di sini saya akan melakukan penanaman ulangnya nanti lagi untuk melihat hasil penelitian saya dalam praktek dasar agronomi. Teman-teman, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang tanaman cabai. Tanaman cabai itu termasuk dalam tanaman epigea, yaitu tanaman yang berkeping biji berkeping 2, yaitu dikotil, tanaman dikotil. Contoh tanaman epigea itu dia bijinya akan keluar ke atas, dia cangkang bijinya akan keluar ke atas teman-teman. Ini akan keluar ke atas sebenarnya, tapi karena terlalu berat di atasnya, dia tidak bisa melakukannya teman-teman. Ini sebelumnya saya sudah nampak dia keluar ya teman-teman, tapi saya lupa memvideokannya. Sebelumnya saya minta maaf, jadi saya tidak sempat teman-teman. Tadi sebelumnya sudah keluar teman-teman, sudah nampak dia biji ini kayak mana bentuknya. Baiklah, nanti kita akan melakukan pelihatannya pada tanaman yang akan saya melakukan tanaman ulang nanti lagi. Baiklah, dari ke-9 ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sudah melakukan penanaman ulang pada tanaman cabai. Ada sekiranya ada 8 tanaman cabai yang saya tanam. Namun ada 3 polybag yang saya isi 3 biji cabai, yaitu yang ini dan ini, untuk melihat hasil tumbuh tanaman cabai. Nah, di sini saya akan mengasih tahu seperti sebelumnya, tanaman cabai disiram dia tidak perlu terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit.
Nah, tanaman cabai disiram dia secukupnya saja, karena kalau terlalu banyak tanaman cabai dia tidak bisa hidup. Seperti ini ya, kok terlalu banyak dia tanaman cabainya keluar. Dan tanaman cabai juga ditanam tidak terlalu dalam. Kalau ditanam terlalu dalam, resikonya tanaman tersebut tidak mau keluar plumula dan radikulannya. Nah, di sini karena tanahnya terlalu basah, jadi saya tidak perlu melakukan penyiraman lagi. Baiklah, di sini di hari ke-12 setelah penanaman, ternyata ada tanaman cabenya yang satu lagi keluar. Tidak seperti semalam cuma satu, di sini ada dua jadinya teman-teman. Seperti inilah tanaman cabenya yang kedua. Nampak teman-teman, itu ada cangkang birunya yang atas itu, seperti itulah tanaman Bogea. Nah, di sini yang saya tanam bang masih belum ada yang keluar ya teman-teman. Di hari ke-12 setelah penanaman cabai, waktu itu ada dua tanaman cabai yang keluar, cuma